Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendrik Kurniawan, NPM 1957051007, kelas A. Pada kali ini saya akan membahas beberapa materi dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma yang sebelumnya sudah pernah dipelajari. Jadi, materi yang pertama yaitu Big O and Time Complexity. Big O and Time Complexity merupakan konsep dasar yang menunjukkan bagaimana running time dari suatu fungsi akan terus bertambah, akan terus bertumbuh seiring dengan meningkatnya ukuran atau jumlah input. Lalu, jika ada pertanyaan, berapa lama waktu yang dibutuhkan fungsi tersebut untuk berjalan sampai menghasilkan sebuah total? Nah, itu bisa dijawab dengan misalnya prosesor yang digunakan, banyaknya aplikasi yang berjalan, ataupun bahasa pemrograman yang digunakan. Lalu, bagaimana pertumbuhan dari running time fungsi tersebut meningkat atau bertambah dengan seiring dengan meningkatnya jumlah input? Itu bisa dijawab menggunakan Big O dan Time Complexity. Yang pertama yaitu Time Complexity. Time Complexity adalah suatu cara untuk menunjukkan bagaimana running time dari suatu fungsi atau algoritma meningkat bertambah seiring dengan bertambahnya juga ukuran input. Itu time complexity itu ada yang konstan, linear, logaritmik, kuadratik, kubik, dan lain-lain. Lalu di sini ada contoh sebuah fungsi array di mana terdapat sebuah input random atau input acak. Dari sebuah fungsi ini kita bisa membuat sebuah grafik yang menunjukkan bagaimana proses atau bagaimana pertumbuhan dari running time pada fungsi tersebut. Nah, selanjutnya di sini adalah Big O. Big O adalah cara untuk mengkonversi keseluruhan langkah-langkah suatu algoritma ke dalam bentuk aljabar, yaitu dengan menghiraukan konstanta yang lebih kecil dan koefisien yang tidak berdampak besar terhadap keseluruhan kompleksitas permasalahan yang diselesaikan oleh algoritma tersebut. Lalu yang pertama di sini ada constant time atau Big O1. Constant time artinya banyaknya input yang diberikan kepada sebuah algoritma tidak akan mempengaruhi waktu proses atau runtime dari algoritma tersebut. Lalu yang kedua adalah logarithmic time atau Big O log n. Logarithmic time artinya ketika kita memberikan input sebesar n terhadap sebuah fungsi, jumlah tahapan yang dilakukan oleh fungsi tersebut berkurang berdasarkan suatu faktor. Selanjutnya adalah Big O(n), yaitu linear time. Linear time adalah ketika runtime dari fungsi kita berbanding lurus dengan jumlah input yang diberikan. Lalu yang selanjutnya yaitu Big O(n) kuadrat atau quadratic time. Quadratic time adalah ketika runtime dari fungsi kita adalah sebesar
n pangkat 2, di mana n adalah jumlah input dari fungsi tersebut. Lalu yang terakhir adalah big O 2 pangkat n, yaitu exponential time. Exponential time biasanya digunakan dalam situasi di mana kita tidak terlalu tahu terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga mengharuskan kita mencoba setiap kombinasi dan permutasi dari semua kemungkinan. Dengan adanya Big O dan time complexity, kita bisa membandingkan dua fungsi atau lebih, sehingga kita akan lebih mudah dalam melihat mana algoritma yang lebih efisien yang bisa kita gunakan. Lalu yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu recurrence atau rekursif. Sebuah objek dikatakan rekursif jika ia didefinisikan dalam terminologi dirinya sendiri. Proses mendefinisikan objek dalam terminologi dirinya sendiri itu disebut sebagai rekursi. Secara umum, ada dua langkah utama untuk membuat relasi rekursif. Yang pertama itu ada basic step, menspesifikasikan initial member atau anggota awal dari objek yang ingin didefinisikan tersebut, dapat berupa barisan, himpunan, maupun fungsi. Lalu yang kedua yaitu recursive step, yaitu membuat aturan di mana dari aturan tersebut kita bisa membuat atau menambahkan anggota baru ke dalam barisan, himpunan, ataupun fungsi tersebut. Lalu Fibonacci. Fibonacci adalah serangkaian deret angka sederhana yang susunan angkanya merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Seperti ini, 0, 1, maka 0 dan 1 dijumlahkan adalah 1. Lalu 1 dan 1 dijumlahkan maka 2. 2 dan 1 maka 3, begitu seterusnya. Rumus Fibonacci adalah UN sama dengan UN min 2 plus UN min 1. Artinya suku ke N merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya seperti yang tadi. Lalu relasi recurrence. Barisan atau sequence A0, A1, A2 sampai AN dilambangkan dengan AN. Elemen barisan ke N yaitu AN dapat ditentukan dari suatu persamaan. Bila persamaan yang mengekspresikannya dinyatakan secara rekursif dalam satu atau lebih term elemen sebelumnya, yaitu A0, A1, A2 sampai AN-1, maka persamaan tersebut dinamakan relasi recurrence. Yang selanjutnya itu recurrence solution. Secara umum terdapat 3 recurrence solution, yaitu yang pertama substitution, yaitu menebak solusi dan membuktikannya dengan induksi matematika. Selanjutnya yang kedua yaitu recursive tree, yaitu mentransform atau mengubah dari bentuk rekursif ke bentuk iteratif.
Selanjutnya yang ketiga adalah master theorem, yaitu penyelesaian ketika masalahnya berbentuk Tn sama dengan AT N per B plus Fn. Materi yang selanjutnya yaitu divide and conquer. Dalam divide and conquer terdapat 3 tahapan utama, yaitu 1 divide, di mana yaitu memisahkan suatu masalah menjadi suatu masalah yang lebih kecil agar lebih mudah untuk diselesaikan. Lalu tahapan yang kedua yaitu conquer, yaitu langkah menyelesaikan sub-sub masalah yang tadi. Dari satu masalah utama yang sudah dipecahkan menjadi sub-sub masalah tadi, lalu diselesaikan. Yang ketiga yaitu combine, yaitu langkah menyatukan sub-sub masalah yang sudah diselesaikan, yang nantinya hasil dari penyatuan sub-sub masalah tersebut merupakan solusi dari masalah utama. Nah, ini ada pseudocode-nya. Lalu selanjutnya SN adalah jumlah langkah pada proses direct solution. DN merupakan jumlah langkah pada proses decompose. CN merupakan jumlah langkah pada proses combine. Dan ini rumusnya. Lalu selanjutnya yaitu penyelesaian masalah dengan divide dan conquer. Yang pertama itu ada binary search, yaitu mencari suatu angka dari list yang sudah diurutkan dengan cara membagi list tersebut menjadi 2 bagian, lalu membandingkan antara posisi tengah dari yang kita bagi dan yang akan kita cari. Jika kedua bagian sama, maka kasus selesai. Jika tidak, maka memilih apakah angka yang kita cari dari posisi tengah itu besar atau lebih kecil, lalu ditentukan hasil dari kedua bagian tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu merge sort. Metode merge sort merupakan metode pengurutan lanjut sama dengan metode quicksort, di mana metode ini juga menggunakan konsep divide and conquer yang membagi data S dalam 2 kelompok, yaitu S1 dan S2 yang tidak beririsan atau disjoint. Proses pembagian data dilakukan secara rekursif sampai data tidak dapat dibagi lagi, atau dengan kata lain, data dalam subbagian menjadi tunggal. Terdapat 3 modifikasi di merge sort. Yang pertama, yaitu mencari minimum number dari suatu array yang tidak terurut. Lalu yang kedua, mencari maksimum number dari suatu array yang tidak terurut. Dan yang ketiga adalah menghitung number of inversion dari suatu array yang tidak terurut. Lalu materi yang selanjutnya yaitu dynamic programming. Dynamic programming atau pemrograman dinamis merupakan metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau step atau tahapan sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Pada penyelesaian persoalan dengan metode ini, 1. Terdapat sejumlah berhingga pilihan yang mungkin. Solusi pada setiap tahap dibangun dari hasil solusi tahap sebelumnya. Ketika menggunakan persyaratan optimasi,
dan kendala untuk membatasi jumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap. Karakteristik persoalan program dinamis. 1. Persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau stage yang pada setiap tahap hanya diambil satu keputusan. Masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status yang berhubungan dengan tahap tersebut. Secara umum, status merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada tahap tersebut. Hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Lalu, ongkos atau cost pada suatu tahap meningkat secara teratur dengan bertambahnya jumlah tahapan. Ongkos pada suatu tahap bergantung pada ongkos tahap-tahap yang sudah berjalan dan ongkos pada tahap tersebut. Lalu, keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K memberikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K plus 1. Prinsip optimalisasi berlaku pada persoalan tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan algoritma program dinamis. 1. Karakteristik struktur selalu optimal. Yang kedua, didefinisikan secara rekursif nilai solusi optimal. Lalu, hitung nilai solusi optimal secara maju atau mundur. Lalu yang keempat yaitu konstruksi solusi optimal. Lalu materi yang selanjutnya adalah graf. Graf adalah pasangan terurut himpunan VE di mana V merupakan himpunan beranggotakan titik-titik vertex dan E merupakan himpunan beranggotakan sisi-sisi atau edge. Tree adalah suatu graf yang banyak vertex-nya sama dengan n lebih dari 1 jika graf tersebut tidak mempunyai lingkar atau cycle free dan banyaknya rusuk n-1. Graf tersebut terhubung. Lalu selanjutnya adalah hutan atau forest, merupakan kumpulan pohon yang saling lepas. Dengan kata lain, hutan merupakan graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Ciri-ciri dari forest atau hutan adalah banyaknya titik sama dengan n, banyaknya tree sama dengan k, dan banyaknya rusuk itu sama dengan n - k. Yang selanjutnya yaitu minimum spanning tree. MST atau minimum spanning tree adalah optimization problem instant, yaitu suatu graf berbobot atau widget graph. Optimal solutionnya minimum spanning tree. Solution minimum spanning tree. Yang pertama, menyelesaikan masalah MST dapat menggunakan algoritma greedy base berikut, yaitu prime algorithm. Membuat MST dengan mengambil suatu vertex, kemudian mengambil yang memiliki bobot minimum dari vertex yang terhubung. Lebih baik atau lebih cepat digunakan untuk dense graph atau graph dengan edge yang banyak dan rumit. Kruskal algorithm. Yang kedua yaitu Kruskal algorithm membuat MST dengan mengambil vertex mana saja dari graf yang memiliki bobot paling minimum
sehingga membentuk MST. Lebih baik lebih cepat digunakan spare graph, tidak serumit dense graph. Lalu yang materi yang selanjutnya yaitu complexity theory. Di complexity theory itu ada yang namanya P versus NP. Masalah P versus NP adalah permasalahan besar yang merupakan salah satu masalah yang belum terpecahkan dalam bidang ilmu komputer. Problema ini menanyakan apakah setiap masalah yang solusinya dapat segera diverifikasi secara teknik, diverifikasi dalam waktu polinomial, juga dapat dipecahkan dengan cepat. Nah, di sini ada P atau polynomial time. Polynomial time ini dia mudah diselesaikan dan mudah untuk diverifikasi. Lalu yang satunya yaitu NP atau non-polynomial time itu mudah diverifikasi, tapi apakah dia mudah diselesaikan itu belum jelas. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada XP time. XP time ini merupakan sesuatu yang sulit diselesaikan dan juga sulit untuk diverifikasi. Untuk dapat dikategorikan ke dalam P, sebuah persoalan harus bisa dipecahkan atau ditemukan solusinya dengan cepat. Sedangkan untuk NP, sebuah persoalan tidak perlu bisa dipecahkan dengan cepat, asalkan jika solusinya diberikan. Proses verifikasinya bisa dilakukan secara cepat, maka sudah cukup. Cukup jelas bahwa semua persoalan dalam P juga berada dalam NP. Tapi apakah berlaku sebaliknya? Apakah semua persoalan dalam NP juga berada dalam P? Dengan kata lain, apakah persoalan yang solusinya dapat diverifikasi dengan cepat, maka solusi tersebut bisa ditemukan dengan cepat pula. Jika jawabannya ya, maka P sama dengan NP. Namun, jika tidak, maka P tidak sama dengan NP. Inilah esensi dari masalah P versus NP. Meskipun belum ada bukti matematisnya, para ilmuwan meyakini bahwa P tidak sama dengan NP. Namun, kalau suatu saat terbukti sebaliknya, yaitu P sama dengan NP, maka mungkin akan terjadi kepanikan dalam dunia keamanan informasi. Salah satu persoalan yang masuk dalam kategori NP adalah pemfaktoran bilangan bulat. Diberikan sembarang bilangan bulat, lalu tentukan apa saja faktor-faktornya. Algoritma enkripsi untuk keamanan informasi mengandalkan fakta belum adanya algoritma yang dapat memecahkan persoalan pemfaktoran bilangan bulat dengan cepat, sehingga pembobolan enkripsi tersebut akan membutuhkan waktu yang amat sangat lama sekali. Jadi kalau P sama dengan NP berarti algoritma yang cepat seperti itu ada, sehingga hilangnya jaminan keamanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.